Pemirsa, hujan lebat sejak Minggu malam membuat sejumlah kawasan permukiman di ibu kota terendam banjir. Banjir juga merendam ruas jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, ketinggian banjir mencapai 20 cm dan menimbulkan kemacetan panjang. Banjir disebabkan meluapnya Kali Ciliwung. Untuk mengurai kemacetan, polisi menutup ruas jalan yang terendam banjir dan mengalihkan kendaraan ke Jalan Jatinegara Timur. Sementara untuk mengurangi genangan, 2 mesin pompa digerahkan untuk membuang air kembali ke Kali Ciliwung. Di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, banjir menyebabkan ratusan warga mengungsi ke sejumlah sekolah. Sedikitnya 58 kepala keluarga di RT 12 RW 04 terpaksa mengungsi. Warga membutuhkan bantuan terutama makanan siap saji karena hingga saat ini belum mendapatkan bantuan. Sementara di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, banjir merendam perumahan warga dengan ketinggian antara 20 cm hingga 2 meter. Lokasi banjir dengan gang yang sempit menyulitkan petugas dalam proses evakuasi. 20 kepala keluarga yang telah dievakuasi kini diungsikan ke Masjid Al-Makmur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir merendam sejumlah wilayah di ibu kota dan untuk mengetahui informasi terkini ada rekan-rekan kami, ada Riki Iskandar di Pejaten, Armalina di Kebonpala dan Lineke Utsiki di Kampung Melayu. Kita ke Riki Iskandar terlebih dulu di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Bagaimana banjir yang terjadi di sana, Riki Iskandar? Baik, ya Fandi dan Anissa, saat ini kondisi masih terlihat tinggi meskipun air sudah dikatakan surut setinggi 50 cm begitu. Dan ini kita lihat memang air masih menggenang di kawasan pemukiman warga RT 5 di Pejaten Timur ini akibat luapan dari air Sungai Ciliwung, di mana pagi tadi memang sempat terjadi kenaikan di perkampungan ini, namun siang sempat surut kembali dan sore tadi baru ada kiriman air sungai kembali, maka air di wilayah Pejaten Timur ini naik kembali. Sekitar ada 7 RW yang terendam akibat banjir di kawasan Pejaten Timur dan sebanyak 27 kakak telah diungsikan dan juga ada 101 jiwa yang sudah diproses evakuasi begitu. Dan hingga saat ini memang petugas masih tetap berjaga di pos masing-masing di wilayah Pejaten Timur untuk nantinya warga yang masih tetap stay ataupun masih tetap tinggal di rumahnya tidak memilih untuk mengungsi. Ini disediakan perahu karet oleh tim petugas. Nanti jadi warga bisa bertransportasi dengan perahu karet untuk pergi pulang ke rumahnya yang terendam banjir. Dan untuk mengetahui kondisi saat ini dari warga, kita sudah terhubung dengan Pak Udin. Selamat sore Pak Udin. Selamat sore. Iya, Pak Udin izin mau tanya nih Pak, ini kan udah langganan banjir Pejaten Timur. Kira-kira dari keluarga antisipasinya apa Pak untuk menangani masalah ini Pak? Masalah ini untuk menanganinya saya bisa menghimbau dari warga pemerintah tuh minta selimut yang pada kebanjiran, baju-bajunya pada habis semuanya pada kebakar Pak. Pada kena banjir semua. Jadi buat salinan dia tuh buat gantian belum ada. Begitu. Oh, jadi perlu bantuan banjir. Kalau dari warga sendiri Pak untuk mengantisipasi hal ini karena memang sudah menjadi langganan banjir, kira-kira ada musyawarah mufakat apa dengan keluarga, dengan warga sekitar? Ya memang gitu ada bermusyawarah keluarga yang istilahnya RT RW sudah menghimbau itu dia bilang suruh sabar tapi sehingga sampai sekarang dari kemarin itu belum ada gitu. Baru tadi aja baru dapat nasi bungkus tuh. Berapa orang baru dapat, nggak semua dapatnya gitu, baru satu-satu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak ya. Ya, jadi memang warga sekitar masih perlu bantuan untuk logistik dan juga pakaian begitu untuk mengganti pakaian mereka karena memang banyak barang-barang yang masih terendam banjir di rumah mereka. Seperti itu, Fandi dan Anissa. Terima kasih Riki Iskandar. Selanjutnya kita akan ke wilayah Kebon Pala. Sudah ada rekan kami Armalina di sana. Armalina, saat ini Anda berada di pengungsian. Ada berapa warga yang mengungsi di sana?
Anissa, Fandi, dan juga pemirsa, kami saat ini masih berada di sekitar pemukiman warga yang berada di Kebonpala, Jakarta Timur. Dan tadi kami juga sempat bertanya bahwa setidaknya ini untuk di RW 07 Kebonpala, Jakarta Timur sendiri, ini ada 900 kepala keluarga yang terdampak akibat banjir. Dan saat ini memang ada sejumlah warga yang sudah mulai mengungsi ke titik posko pengungsian sekitar lokasi. Ini seperti ada di sekolahan SD Kebonpala Jakarta Timur, lalu juga ada SMP 26 Jakarta Timur, dan sejumlah kantor RW yang berada di sekitar lokasi. Tadi menurut RW ini untuk mengantisipasi di tengah pandemi COVID-19 memang ada hal yang dilakukan untuk meminimalisir adanya kerumunan, yaitu untuk di pengungsian sendiri ini dikatakan bahwa dikurangi, yaitu hanya 25% saja yang biasanya 100% untuk di posko pengungsi sendiri. Nah, untuk menanyakan lebih lanjut lagi, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu warga RW 07 yang terdampak banjir. Bapak Sanusi boleh merapat sedikit, Pak? Ya, baik. Bapak Sanusi, ini kan banjir sudah terjadi sekitar dari kemarin ya, Pak ya? Iya, ada 2 hari. Pak, ini sejak kemarin untuk warga sendiri, Bapak sudah merasakan adakah bantuan dari pemerintah, Pak, untuk sampai ke sini? Untuk saat ini memang baru ini dari kemarin belum ada bantuan. Baru ini hari ini turun bantuan dari Mensiskos, dari Sudin, Pak Gama, Pak itu udah masuk nih berupa nasi kardus, aqua gitu aja. Oke, artinya saat mulai hari ini sudah mulai ada bantuan yang dirasakan oleh warga ya, Pak? Untuk Bapak sendiri sudah mengungsi ke titik posko mana, Pak? Saya RT 3 RW 7 sampai saat ini terdampak karena mengungsi di SDN 26, SDN Kampung Melayu 02 petang. Ada sekarang keluarga saya bawa ke sana, saya mengungsi di sana. Dan rumah saya juga terendam sampai 2 meter, Pak. Gitu. Ya. Pak, untuk banjir di daerah Kebonpala, terutama di RW 07 ini dikatakan tadi katanya dataran rendah ya, Pak. Dia apa memang sering menjadi langganan banjir, Pak, ketika hujan deras yang melanda di wilayah DKI Jakarta, Pak? Bukan sering lagi, kemarin aja tahun 2020 tuh mendadak kan banjir tuh gede yang nggak tersangka-sangka. Untuk tahun ini bulan Februari banjir lagi. Bahkan satu hari bisa, 1 minggu bisa 2 kali, Pak, banjir, 3 kali banjir itu untuk ini. Kemarin tanggal 20 bulan 20 tuh 2020 di Februari kan Januari kan banjir tahun baru. Nah, sekarang ini banjir lagi. Yang 2001 pas Februari. Ini juga banjir hampir sama yang kemarin. Cuman bedanya kemarin sampai siaga 1, masih siaga 3, siaga 2 masuk sini gitu. Pak, ini kalau saya lihat ini tingginya juga cukup tinggi, Pak. Ini apakah ini sudah mulai reda, turun, atau justru ini masih lumayan tinggi, Pak? Masih tinggi. Sementara di sini udah hampir 1 meter, di bawah bisa 3,5 meter masuk ke dalam, Pak. Tadi waktu jam 4 udah agak surut nih, tapi karena di Depok masih tinggi lagi, ke 28, ke Lamban juga hampir 150, naik lagi, dibuang lagi, kemarin lagi. Turun sedikit, naik lagi ke atas juga. Nah itu gitu. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, Nisa, Fandi, dan juga pemirsa, tadi memang dari penjelasan warga ini untuk titik banjir yang berada di RW 07 ini juga cukup tinggi sejak kemarin. Ini masih belum begitu terasa begitu surutnya, dan memang yang menjadi perhatian dikarenakan memang banjir dan saat ini warga masih banyak mencoba menyelamatkan barang-barang mereka. Ini sulit untuk menerapkan protokol kesehatan, dan juga masih ada sejumlah anak-anak yang bermain di sekitar lokasi banjir begitu. Fandi dan juga Anissa. Dari Kebonpala kita bergeser ke Kampung Melayu, ada Lineke Utsiki di sana. Lineke, pengendara sudah bisa melintas di sana. Apakah ini artinya memang ketinggian banjir sudah menurun drastis? Lineke. Fandi, Anissa, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa di Telantas Polda Metro Jaya sudah memutuskan untuk membuka kembali jalan di Jalan Raya Jatinegara Barat, Jakarta Timur, tempat saya berdiri saat ini. Tetapi meskipun jalanan ini sudah dibuka, ini bukan berarti kendaraan bebas melintas, karena berdasarkan pada pantauan kami, ini justru terpantau padat dari arah Kampung Melayu menuju ke Matraman. Hal ini mengingat memang untuk banjir masih menggenangi sebagian badan jalan yang ada di Jalan Raya Jatinegara Barat, meskipun ketinggian muka air ini sudah jauh lebih menurun, berada pada angka 5 hingga dengan 10 cm. Hal ini tentunya membuat para pengendara yang melintas harus memperlambat laju kendaraannya untuk menghindari badan jalan yang menggenangi banjir. Dihimbau bagi para pengendara untuk dapat menggunakan jalur alternatif lain, misalnya dapat menggunakan Jalan Ahmad Yani ataupun menggunakan Jalan Manggarai.
Tidak hanya itu saja, tentunya sudah ada sejumlah upaya penanganan banjir yang dilakukan oleh petugas terkait, diantaranya adalah menyediakan ataupun menyiagakan 3 kendaraan pompa yang menyedot air banjir yang ada di pemukiman ataupun di wilayah Kampung Melayu yang kemudian akan dibuang ke Sungai Kali Ciliwung, serta ada 1 pompa portable yang juga sudah disiagakan, ini nanti akan berfungsi selama 24 jam. Tetapi yang menjadi perhatian penting bagi kami adalah melihat pada tinggi muka Sungai Ciliwung yang saat ini angkanya justru semakin sore ini semakin naik, berada di angka 600 cm. Yang perlu diperhatikan adalah apabila kemudian ketinggian muka air ini menjadi naik 1 meter lagi ataupun sekitar 100 cm, ini dikhawatirkan justru air di Sungai Kali Ciliwung ini akan meluap dan akan memperparah kondisi banjir. Apalagi mengingat untuk banjir ataupun kiriman air banjir dari Bendung Katulampa ini belum tiba di Jakarta karena memang membutuhkan waktu sekitar 7 hingga dengan 8 jam. Meskipun pada sore hari ini situasi di Bendung Katulampa statusnya sudah berada di angka normal, yakni di angka 80 cm. Tetapi ini yang perlu menjadi perhatian tidak hanya bagi mereka yang tinggal di pinggiran Sungai Ciliwung, tetapi mereka yang juga ada tinggal di wilayah DKI Jakarta. Kembali ke Anissa dan juga Fandi. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Kampung Melayu. Sebelumnya ada Armalina dari Kebonpala dan Riki Iskandar melaporkan dari Pejaten. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, musim hujan tiba, sejumlah wilayah di Pulau Jawa banjir, termasuk daerah di jalur Pantura dan juga ibu kota Jakarta. Lalu kapan musim hujan ini akan mencapai puncaknya? Kami akan membahas bersama Guswanto, Deputi Meteorologi Kantor BMKG Pusat. Selamat sore Pak Guswanto. Selamat sore Mbak. Pak Guswanto, kapan puncak dari musim penghujan? Apakah saat ini sudah mencapai puncaknya atau baru awalan saja? Jadi kalau kita lihat bahwa berdasarkan perakiraan musim, saat ini ada sekitar 23,4% wilayah di Indonesia mengalami puncak musim hujan di bulan Februari. Nah, itu hampir seluruh Jawa ya, itu mengalami puncak musim yang Januari dan Februari. Tapi kemudian untuk yang kita lihat kembali berdasarkan dasariannya, bahwa untuk Jakarta, kita contoh sebagai Jakarta, puncak musim hujannya sebenarnya kalau tidak jatuh di dasarian 3 Januari, berada di dasarian 1 Februari. Jadi kalau kita lihat, sepertinya akan jatuh di dasarian 1 Februari ini, sampai nanti mungkin kira-kira tanggal 15. Oh, jadi puncaknya demikian. Di 1 Februari sampai 15 Februari ya Pak ya? Iya, iya. Ini kalau kita lihat secara 10 hariannya ya 10 seperti itu. Baik, sejumlah wilayah di Pulau Jawa ini rentan banjir untuk saat ini, terutama di wilayah pantai utara. Apa yang menyebabkan curah hujan maupun gelombang di pantai utara ini saat ini cukup tinggi, Pak? Jadi begini, untuk mempengaruhi atau faktor pengendali daripada curah hujan di Indonesia itu saat ini adalah ada dinamika global, ada regional maupun ada lokal. Yang global tadi ada di La Nina ya, di awal musim pada waktu bulan Oktober itu sudah dideklar oleh BMKG. Kemudian yang kedua itu adalah dinamika atmosfernya. Nah, saat ini yang sangat berpengaruh itu adalah adanya monsun Asia yang masuk ke Indonesia menuju ke Australia. Jadi angin baratan ini umumnya lebih kuat dan lebih luas cakupannya dibanding angin lokal klimatologisnya, sehingga angin ini membawa uap air, kemudian bertemu dengan beberapa angin yang dari arah utara, ya ada barat dan utara, kemudian
membentuk semacam pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau semacam konvergensi. Nah, konvergensi ini terpantau sepanjang pesisir Sumatera hingga Jambi, bagian selatan dan Papua hingga Papua. Terus kemudian juga terdapat tekanan rendah ya ataupun bibit siklon di tropis 91P di Australia. Ini juga membentuk perlambatan kecepatan angin konvergensi yang memanjang di pesisir selatan Jawa Barat hingga Jawa Timur, NTB dan NTT. Nah, kondisi inilah yang kemudian satu sisi lagi ada sirkulasi siklonik yang di Laut Sulawesi. Ini juga akan memunculkan curah hujan ekstrim di daerah tersebut. Demikian. Berarti angin barat yang Anda jelaskan tadi saat ini fokusnya di Pulau Jawa ya Pak Guswanto. Akankah ini akan bergeser ke wilayah lain di Indonesia sehingga nantinya kondisi yang sama puncak hujan tersebut akan bergeser di pulau lain di Indonesia atau bagaimana Pak siklusnya? Betul. Jadi kalau kita lihat pada waktu di bulan Oktober sampai Desember itu rata-rata cuaca ekstrim berada di utara Indonesia, artinya di utara Khatulistiwa. Nah, saat ini untuk sampai nanti kira Maret dia akan bermain atau bergeser ke arah selatan. Ini juga sesuai dengan daerah konvergen antara tropiknya. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam informasi BMKG di signature .bmkg.go.id /weather itu akan terlihat angin ini berada di utara Pulau Jawa dan di selatan Pulau Jawa menuju Australia semua. Nah, inilah yang membuat cuaca ekstrim antara gelombang di Samudra Hindia Selatan maupun di Pulau Jawa, di Laut Jawa. Demikian. Baik, Pak Guswanto, sejauh ini jika di Jakarta memang puncaknya adalah saat ini 1 sampai 15 Februari, apakah nanti curah hujan akan menurun atau masih fluktuatif Pak, tergantung angin? Jadi begini, untuk di Jakarta berdasarkan data perakiraan curah hujan akumulasi 24 jam, ini saat ini sudah akan memasuki puncak, artinya seperti hari ini ya tanggal 8 ini sudah nanti sampai besok itu sudah naik. Kemudian akan kira-kira turun di tanggal 9, 10, namun dia hujannya bergeser di Bogor, di wilayah Bogor. Kalau kita lihat di peta Jabodetabeknya, ya dia bergeser selatan. Nah, yang perlu diwaspadai adalah adanya 3 hal untuk Jakarta, yaitu curah hujan yang jatuh di wilayah Bogor dan sekitarnya akan menuju daerah aliran sungai Ciliwung ke Jakarta, kemudian curah hujan sendiri yang akan jatuh di Jakarta, dan yang terakhir adalah pasang air laut yang dari laut di wilayah utara Jakarta. Itu yang perlu. Kalau 3 itu bisa ketemu, artinya beramplifikasi, itu cukup diwaspadai lebih jauh lagi. Baik Pak Guswanto, jika kita ingat di awal tahun 2020, Jakarta ini sempat diserang dari 3 penjuru, dari rob, dari laut, kemudian juga daerah Bogor, kemudian curah hujan di Jakartanya sendiri itu sangat tinggi. Apakah tahun ini juga akan terjadi hal yang seperti tahun lalu? Kalau kita lihat yang perlu diwaspadai saat ini adalah 2, ya. Yang dari curah hujan yang dari wilayah Bogor atau sekitarnya menuju ke Jakarta, dan curah hujan sendiri yang jatuh di wilayah Jakarta. Sedangkan air pasang ini kita masih menunggu di bulan purnamanya ya untuk mencapai titik tertingginya. Demikian. Baik, semoga pemaparan dari Pak Guswanto bisa menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG Pusat. Selamat sore Pak Guswanto. Pemirsa, selanjutnya banjir yang merendam ruas jalan di jalur Pantura Subang, Jawa Barat membuat jasa penyeberangan sepeda motor bermunculan. Warga nekat menembus banjir setinggi lebih dari 1 meter sambil memanggul sepeda motor demi mendapat keuntungan. Lumpuhnya jalur Pantura akibat terendam banjir dimanfaatkan sebagian warga untuk menawarkan jasa menyeberangkan sepeda motor. Berbagai cara dilakukan agar sepeda motor para pengguna jasa mereka tidak terendam banjir. Mulai dari digotong hingga membuat rakit untuk menampung sepeda motor. Namun mereka yang menawarkan jasa penyeberangan sepeda motor ini harus bernyali besar. Pasalnya, mereka harus menembus banjir setinggi lebih dari 1 meter dengan arus yang cukup kencang.
Para pelaku penyedia jasa penyeberangan ini tidak menetapkan tarif. Mereka menerima upah seikhlasnya dari warga. Takut Pak bawa motor nyebrang? Ya, namanya kita saling membantu Pak. Alhamdulillah selamat semua Pak. Ya. Ketinggian Segimana orang mau ngasih Pak, 30 ada yang 20. Serilanya lah. Sementara itu warga mengaku terpaksa menggunakan jasa penyeberangan karena tidak ada jalan lain untuk menuju rumah mereka. Gimana lah, nggak ada jalur lagi. Nggak ada jalur ya? Iya. Jadi terpaksa lah gitu. Terpaksa. Pasca hujan lebat sejak Minggu malam, banjir merendam ruas jalur Pantura Subang dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir juga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.